Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB Pertanian, khususnya penyuluh pertanian part 35. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 121. Dalam hal tertentu, Kostrawil bersama Kostrada dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostratani meliputi pemantauan A. Penyaluran sarana produksi kabupaten atau kota. B. Terjadinya eksplosif UPT dan penyakit hewan di kecamatan. C. Pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani. D. Penyaluran sarana produksi di kecamatan. Atau E. Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kecamatan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 13, dalam hal tertentu Kostrawil bersama Kostrada dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostratani meliputi pemantauan, yakni poin A, terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman atau UPT dan penyakit hewan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata di kecamatan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 121 adalah yang B ya teman-teman, terjadinya eksplosi UPT dan penyakit hewan di kecamatan. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 122. Tata hubungan kerja internal Kostranas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani dengan instansi teknis pertanian, lingkup pemerintah kabupaten atau kota, dan unsur penyuluh pertanian pendamping dari BPTP dalam Kostrada merupakan hubungan kerja A. Partisipatif pelaksanaan. B. Koordinatif pelaksanaan. C. Internal fungsional. D. Teknis fungsional. Atau E. Koordinatif fungsional. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 16, tata hubungan kerja internal Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani dengan instansi teknis pertanian lingkup pemerintah kabupaten atau kota dan unsur penyuluh pertanian pendamping dari BPTP dalam Kostrada merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing-masing dalam melaksanaan program pembangunan pertanian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, koordinatif fungsional. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 123. Pemantauan kegiatan Kostratan dilakukan oleh tim pemantauan pada setiap tingkatan melalui A. Kunjungan langsung lapangan. B. Administratif terhadap aspek teknis secara sewaktu-waktu. C. Pemantauan secara berkala. D. Administratif terhadap aspek non-teknis secara berkala. Atau E. Administratif terhadap aspek non-teknis secara sewaktu-waktu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 20,
Poin pertama, pemantauan kegiatan kostratan dilakukan oleh tim pemantauan pada setiap tingkatan, baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis secara berkala. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 123 adalah yang A ya teman-teman, kunjungan langsung lapangan. Untuk B itu salah karena bukan secara sewaktu-waktu tapi secara berkala. Kalau D sama E itu juga salah karena aspek non teknis, seharusnya aspek teknis. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 124. Tim pemantauan dan susunan keanggotaan serta tugasnya ditetapkan oleh A. Menteri Pertanian, B. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, C. Kepala BPP SDMP, D. Sekretaris BPP SDMP, atau E. Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, pasal 21. Tim pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan susunan keanggotaannya serta tugasnya ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau Kepala BPP SDMP ya, selaku Ketua Harian Kostratanas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 124 adalah yang C ya teman-teman, Kepala BPP SDMP. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 125. Aspek yang dipantau oleh tim pemantauan kegiatan kostratan sebagai berikut, kecuali A. Kesiapan BPP sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kostratan, B. Pelaksanaan penguatan BPP berbasis teknologi informasi, C. Pelaporan hasil uji coba teknologi informasi BPP, D. Pelaksanaan uji coba teknologi informasi BPP, atau E. Pelaksanaan penguatan teknologi informasi BPP. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, pasal 20, poin kedua, pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap yakni A. Kesiapan BPP sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kostratan, B. Pelaksanaan penguatan BPP berbasis teknologi informasi, C. Pelaksanaan uji coba dan penguatan teknologi informasi BPP. Jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman, pelaporan hasil uji coba teknologi informasi BPP. Karena bukan pelaporan ya, tapi pelaksanaan uji coba teknologi informasi BPP. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 126. Jenjang paling bawah dalam proses pelaporan pelaksanaan kegiatan kostratan adalah A. Kostratani ke Kostrada, B. Kostrada ke Kostrawil, C. Kostrawil ke Kostranas, D. Kostratani ke Kostranas, atau E. Kostratani ke Kostrawil. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, pasal 22 poin pertama,
Pelaporan pelaksanaan kegiatan Kostratan dilakukan secara berjenjang dari yang A. Kostratani ke Kostrada, B. Kostrada ke Kostrawil, dan C. Kostrawil ke Kostratanas. Jadi urutan jenjang yang paling bawah adalah dari Kostratani ke Kostrada ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kostratani ke Kostrada, karena dari tingkat kecamatan ke kabupaten dulu. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 127. Pendanaan program Kostratan bersumber dari A. APBD, B. Administrasi daerah, C. Dana kas desa, D. APBN, atau E. Dana istimewa daerah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 23, pendanaan program Kostratan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 127 adalah yang D ya teman-teman, APBN. Karena ini merupakan program pusat, jadi dananya langsung dari APBN. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 128. Peraturan Menteri Kostratan ditetapkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal A. 7 Agustus 2019, B. 7 September 2019, C. 7 Oktober 2019, D. 7 November 2019, atau E. 7 Desember 2019. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 27, peraturan menteri ini ditetapkan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2019 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakni Bapak Syahrul Yassin Limpo. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 128 adalah yang D ya teman-teman, 7 November 2019. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 129. Ketika sebuah kecamatan tidak terdapat BPP namun memiliki penyuluh pertanian, maka Kostratani berkedudukan di A. Kostratani terdekat, B. Kantor kecamatan, C. BPTP, D. Kantor kelurahan, atau E. UPT pusat. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian pasal 5, poin pertama, dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP tetapi memiliki penyuluh pertanian, Kostratani berkedudukan di instansi unit pelaksana teknis atau UPT pusat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, UPT pusat. Oh ya, di sini ada tambahan lagi. Dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP, instansi UPT pusat dan penyuluh pertanian, fungsi Kostratani dilaksanakan oleh Kostratani terdekat. Jadi kalau tidak ada BPP, UPT pusat, dan penyuluh pertanian, maka Kostratani berada di Kostratani terdekat. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 130.
Kepala Bidang Data Non-Komoditas Pusat Data dan Informasi Pertanian termasuk dalam anggota A. Kostratan, B. Kostratani, C. Kostrada, D. Kostrawil, atau E. Kostranas. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, Pasal 8. Poin pertama, susunan keanggotaan Kostratanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf D terdiri atas, yakni anggota yang pertama pejabat pimpinan tinggi media lingkup Kementerian Pertanian. Kedua, pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian. Yang ketiga, kepala bagian perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal atau Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Dan yang keempat, kepala bidang data komoditas pusat data informasi pertanian. Oke, sudah jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, Kostranas. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.